Shalom Elohim, Bapa Yahweh Yesus Hamasya Elohim, Bapa Surgawi, Bagan Eman Lahago, dan juga Shalom Elohim buat Kings of the Kings, Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus, Paditya Nugrahanto, dan juga Shalom Elohim buat Roh Kudus, Roh Kebenaran, Mempelai Ilahi, Ratu Adil, Bunda Fei Hamdani, dan juga Shalom Elohim buat anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam, yang berkata demikian. Dengan judul perikop, Roh Allah dan Roh Antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan di hari ini kita diingatkan kembali dengan firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi, yaitu mengenai roh Allah dan roh antikristus. Dan di akhir zaman ini banyak sekali roh-roh antikristus yang sudah bertebaran di mana-mana, ya, yang mau mengikat anak-anak Tuhan, yang mau mengintimidasi anak-anak Tuhan, yang mau mengecoh anak-anak Tuhan untuk berbalik dari roh Tuhan, menyangkal nama Tuhan Yesus, kemudian menghina pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, dan tidak mau mengenal lagi suara kebenaran. Nah, di saat sekarang roh-roh antikristus ini banyak mengecoh anak-anak Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan antikristus banyak juga ditebarkan di mana-mana. Salah satunya yaitu memaksa orang meminum cairan lucifera itu. Nah, setiap orang yang sudah meminum cairan lucifera itu, maka ia sudah menyakiti hati Tuhan dan mendukakan hati Tuhan itu sendiri. Dan kita sebagai anak Tuhan yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, kita benar-benar harus peka dan harus bertanya kepada Tuhan, apakah orang ini ataupun pengajaran yang kita dengar itu berasal daripada Tuhan atau berasal dari roh-roh dunia ini. Karena kalau berasal dari roh-roh dunia ini, maka dia sangat mencintai atau sangat mengandalkan dunia ini. Mereka hanya membicarakan tentang kenikmatan dunia ini. Sedangkan kalau ia berasal dari roh Tuhan, dia akan memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi setiap orang yang mendengarkan, dan tidak ada ketakutan di dalamnya dan kecemasan. Tetapi kalau roh antikristus, dia akan menindas, mengintimidasi, menakut-nakuti, memberi kecemasan, memberi ketakutan, sehingga kita yang mendengarkannya atau kita yang mendalami roh-roh ini, kita akan jatuh di dalamnya dan akan susah untuk berbalik kepada Tuhan. Maka dari itu kita diingatkan kembali dalam firman Tuhan di pagi hari ini, bahwa setiap orang yang tidak mengaku akan Tuhan Yesus Kristus, maka dia di dalam dirinya terdapat roh antikristus. Dan saat ini Tuhan Yesus Kristus sudah ada di dalam dunia ini, dan ketiga pribadi ilahi sudah ada di dunia ini untuk memberikan pengajaran kepada setiap anak-anak Tuhan yang mau membuka hatinya, mau membuka pikirannya untuk datang kepada Tuhan
mendengarkan kebenaran dan saksi-saksi surga yang sudah Tuhan utus ke dalam dunia ini untuk setiap anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ketiga pribadi ini, Bapa Sorgawi, Bagan Eman Lahagu, dan juga Tuhan Yesus Kristus, Pangeran Ilahi, Kings of the Kings, Paditya Nugrahanto, dan juga Roh Kudus Kebenaran, Bunda Fi Hamdani, sudah ada di dunia ini bersama-sama dengan kita, yang setiap hari kita dengarkan pengajarannya, mendengarkan kesaksian-kesaksian mereka, dan hal-hal yang akan terjadi dalam dunia ini untuk memberikan pengajaran dan memberikan kita pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi bagi anak-anak dunia, hal itu sangat tidak mengenakan bagi pikiran mereka, hati mereka, dan kedagingan mereka, karena mereka tidak pernah mau mendengarkan suara kebenaran ini. Mereka lebih sering mendengarkan roh-roh dunia, karena mereka lebih suka dengan roh-roh dunia ini. Mereka lebih suka mendengarkan suara dunia ini. Mereka lebih suka berfoya-foya, bermabuk-mabukan, pesta pora yang mengenakan kedagingan mereka. Sementara di dalam Tuhan, pesta pora dan sebagai macamnya itu tidak lagi kita harus lakukan, karena anak-anak Tuhan sudah diajarkan untuk melepaskan kedagingan mereka, untuk melepaskan hawa nafsu mereka dengan berpuasa, dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak dunia ini tidak mau seperti itu. Mereka malas, mereka menganggap enteng, mereka menyepelekan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap saksi-saksi sorga ataupun anak Tuhan yang menyuarakan kebenaran firman Tuhan selalu mereka tolak, selalu mereka sepelekan, sehingga mereka tidak mau mendengarkan. Nah, respon mereka terhadap kebenaran firman Tuhan, kalau mereka tidak mau dengarkan, mereka hina, mereka ejek, mereka tentang mati-matian. Nah, di dalam diri mereka inilah terdapat roh antikristus itu sendiri, yang tidak mau mendengarkan suara kebenaran dan menentang pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini. Nah, kita sebagai anak Tuhan tahu ya, bisa membedakan yang mana roh Allah dan yang mana roh dari dunia ini. Karena kalau dari roh dunia ini, mereka tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu sendiri ya. Mereka asik dengan dunia mereka. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 2 dikatakan antikristus itu siapakah, yang terdapat dalam ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi setiap orang yang menyangkal kehadiran ketiga pribadi dalam dunia ini, maka dialah roh antikristus itu. Dan roh antikristus ini bekerja melalui elit-elit global, melalui penguasa-penguasa dunia ini untuk mengecoh anak-anak Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan betul-betul harus berjaga-jaga dan berwaspada untuk selalu kita peka akan roh-roh dari dunia ini, yang mana roh-roh dari Allah dan mana roh-roh dari dunia ini. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini yang bisa saya sharingkan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Elohim. Selamat aktivitas. Selamat pagi.